يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب سلام عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama, marilah senantiasa kita mensyukuri seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama nikmat hidayah, kita bisa hadir untuk melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid kita ini. Karena salat subuh itu mencerminkan kondisi umat Islam yang sebenarnya. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk melakukan refleksi terhadap hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Innal imana la yahlaku fi jawfi ahadikum. Sesungguhnya iman itu dapat lusuh di dalam dada, dalam hati salah satu di antara kalian. Kama yahlakus thawbul khalqi, sebagaimana lusuhnya pakaian yang sudah usang. Fas'alullahu ayujaddid iman fi qulubikum. Mohonlah kepada Allah agar memperbaharui iman di dalam hati kita, hati kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita lihat perjalanan kehidupan Rasulullah SAW, maka kita akan menemukan bagaimana hati yang hidup dalam setiap waktu. Dan sebaliknya, kita juga akan menemukan bagaimana hati yang lusuh, yang takut, yang tidak bisa diuji, sehingga kemudian tergoda untuk berbalik dari Islam. Dengan hati yang hidup itu kemudian Islam bisa tersebar kemana-mana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya ingin mencontohkan satu peristiwa di mana iman Rasul dan sahabatnya itu hidup ketika fase Mekah. Rasulullah SAW bersama sahabat dibaikot di Si'ib selama 3 tahun. Tidak diberikan akses untuk berkomunikasi, untuk
mendapatkan jalur-jalur ekonomi sehingga betul-betul mereka terasing. Bahkan pembaikatan itu tertulis rapi di Ka'bah dan tidak ada satupun yang berani untuk menghancurkan surat pembaikatan itu. Sehingga apa yang terjadi, Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, disitulah diuji tentang keimanan. Ada yang kemudian merasa tidak mampu untuk menghadapi cobaan ini, sehingga kemudian mereka berbalik bersekutu dengan orang-orang Quraisy. Namun banyak para sahabat yang bisa bertahan selama 3 tahun, tidak diberikan akses mendapatkan bantuan ekonomi, tidak bisa diberi akses untuk melakukan transaksi jual beli. Bahkan kalau ada di antara suku atau masyarakat yang berani untuk memberikan bantuan, maka dia akan dihukum sesuai dengan piagam perjanjian atau boikot yang dibuat oleh petinggi-petinggi Quraisy. Sehingga apa yang terjadi? Banyak para sahabat kelaparan. Selama 3 tahun mereka menahan lapar, bahkan ada yang memakan kulit-kulit kayu, ada yang memakan kulit binatang yang pada saat itu mungkin tidak lagi terjamin kehalalannya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kalau seandainya peristiwa itu datang ke kita, pertanyaan apakah mampu kita bisa untuk menjaga keimanan? Kelihatannya agak sulit. Mengapa? Karena dengan godaan berbagai macam, godaan harta yang begitu menggiurkan, akan banyak di antara kita yang kemudian meninggalkan keimanan itu. Lihatlah misalnya peristiwa ketika Indonesia dijajah oleh Belanda. Betapa banyak orang pribumi ini yang sok-sok menjadi orang Belanda, menindas rakyatnya sendiri, dikenal dengan Lando Ir, Belanda hitam. Bahkan lebih kejam lagi dari Belanda sebenarnya. Bapak Ibu yang berbahagia, peristiwa pemboikotan di Siip selama 3 tahun itu berdampak terhadap kondisi para sahabat, kondisi umat Islam, sehingga setelah pemboikotan itu dikenal dengan Amul Huzni. Apa itu Amul Huzni? Tahun bersedih, tahun suka duka. Jadi kedukaan Rasul itu tidak berhari-hari, tidak seminggu, tapi Amul Huzni, tahun suka duka. Mengapa? Karena orang yang dicintai, yang selama ini
membela Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pamannya, meskipun pamannya ini tidak melakukan atau tidak masuk Islam, tapi pembelaannya terhadap Islam sangat luar biasa. Dia ikut bersama keponakannya di boikot, di Si'id. Sampai kemudian Rasul agak memaksa ketika sakratul maut datang kepada pamannya. Dia memaksa pamannya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Padahal la ikraha fiddin, tidak boleh ada paksaan dalam agama. Tapi pada kondisi itu Rasul agak memaksa. Mengapa? Karena perjuangan pamannya itu sangat membantu untuk kemajuan Islam. Yang kedua, yang meninggal adalah istri Khadijah, yang selama ini menemani Rasul, menghabiskan seluruh hartanya untuk perjuangan dakwah, sehingga kemudian ketika meninggal dunia, Khadijah kemudian menyampaikan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, mungkin sebentar lagi aku akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku tidak bisa lagi membantu perjuangan ini. Kalau engkau membutuhkan perjuangan, maka bongkarlah kuburku dan engkau bakarlah tulang-tulangku, dan jadikanlah minyak dari tulang-tulangku itu sebagai perjuangan untuk penyebaran Islam. Bapak Ibu yang berbahagia, begitu luar biasanya perjuangan Siti Khadijah dalam berdakwah ini. Ketika hidup dia habis-habisan untuk mengorbankan dirinya dan hartanya, sampai akan meninggal pun beliau ingin agar jasadnya itu berguna untuk penyebaran Islam. Maka 2 orang itulah yang kemudian, Bapak Ibu yang berbahagia, Rasul menetapkan sebenarnya sebagai Amul Husn, tahun duka cita. Peristiwa pemboikotan juga, Bapak Ibu yang berbahagia, masih kita bisa temukan di era modern ini. Kolonialisme, imperialisme masih tetap terjadi di negara modern ini. Bahkan negara yang kita kenal sebagai negara adikuasa secara de facto melegalkan imperialisme, walaupun secara undang-undang tidak ada sebenarnya, tidak boleh lagi ada penjajahan di muka bumi. Namun realitas sekarang kita bisa menemukan di negara Palestina masih terjadi penjajahan. Kemarin ini kita mendapatkan kabar bahwa Biro Politik Hamas yang bernama Yahya Sinwar meninggal dunia, syahid dia, diserang oleh
Israel. Coba bapak-bapak, ibu-ibu membaca apa komentar Biden. Presiden Amerika. Komentarnya seperti ini. Kita sangat bahagia, Amerika, Israel dan dunia bahagia atas terbunuhnya teroris yang sangat berbahaya. Dia telah membunuh jutaan orang, memperkosa perempuan-perempuan, dan membunuh anak-anak dan orang tua. Coba bayangkan, begitu luar biasanya dunia membolak-balikkan fakta. Dia yang melakukan kejahatan, kemudian kejahatan itu ditumpahkan kepada satu orang yang tidak berdaya. Begitu bencinya Amerika terhadap Yahya Sinwar ini. Coba kalau mau bapak ibu cek, mau tes lah, mengapa begitu bencinya orang sama Sinwar ini. Kalau bapak ibu punya Facebook, coba bapak ibu tulis nama Yahya Sinwar, katakan, tulis di Facebook bapak, dia adalah pejuang dan syahid. Ya, sampai 1 jam berita bapak ibu itu akan di-delete oleh Facebook, akan dihapus oleh Facebook. Begitu berbahayanya orang ini. Mereka sudah hampir 100 tahun diboikot, tidak berikan akses ke dunia, untuk makan pun susah, untuk mendapatkan air jernih pun susah. Kalau kita sekarang air itu dibuang begitu saja, tapi di Palestina tetes air itu sangat berarti bagi mereka. Kalau kita terbiasa dengan makanan-makanan yang berlebih kemudian kita buang, bagi rakyat Palestina sebutir nasi itu sangat berarti bagi hidup mereka. Minggu kemarin ada teman saya yang promosi, habis ya tanya. Minggu kemarin ada teman saya yang promosi atau pidato guru besar di UI. Dia teman sama-sama sejarawan di UI, dan dia lebih cenderung mengkaji tentang Timur Tengah. Salah satu dari pidatonya itu adalah refleksi penyerangan Israel, refleksi 1 tahun penyerangan Israel ke Palestina. Kita masih ingat peristiwa itu terjadi pada 7 Oktober 2023 yang diawali dari penyerangan Hamas ke Israel yang membuat tentara, ya bukan sipil, tentara terbunuh sekitar 200 orang dan banyak tawanan yang didapatkan. Mengapa Hamas menyerang pada tanggal 7 Oktober 2024? Mungkin ini satu pertanyaan, karena penyerangan inilah yang mendalilkan Israel itu menyerang besar-besaran gajah. Alasan Hamas untuk menyerang Israel itu adalah karena bulan Oktober itu sudah ada dalam agenda Israel akan meruntuhkan Al-Aqsa dengan dibawanya 5 ekor
sapi yang berwarna emas dari Amerika. Bapak Ibu, keberanian Hamas untuk menyerang itu di luar nalar. Mengapa? Karena mereka tidak punya kekuatan apa-apa, tidak punya tank yang begitu canggih, tapi mereka berani menyerang. Sekitar 1.200 orang sudah dipersiapkan untuk menyerang Israel. Mengapa? Karena kalau tidak diserang, maka inilah akhir dari bangunan yang Rasul SAW itu melakukan Isra Mi'raj. Dengan ditandainya penyembelihan 5 ekor sapi berwarna emas itu. Dengan penyerang itu gagallah skenario Amerika dan Israel. Sehingga kemudian dengan kegagalan mereka itu, mereka membabi buta menyerang. Tidak menyerang orang Hamas, menyerang sipil, menyerang bangunan-bangunan. Coba kita lihat data tentara Hamas itu sedikit ya. Yang banyak meninggal itu adalah anak kecil, orang tua, perempuan, orang-orang sipil, dan mereka tidak berani sebenarnya. Kalau ditanya kepada mereka, kepada manusiawi mereka, mereka tidak mau untuk menyerang Israel. Atau mereka disuruh keluar dari Gaza itu. Kita tanya kepada masyarakat, kenapa Anda tidak keluar dari Gaza? Berikan saja ini kepada Israel. Dia mengatakan bahwa kitalah satu-satunya di dunia ini yang masih mempertahankan Palestina dari penjajahan Israel. Seluruh wilayah itu Bapak Ibu sudah dijajah oleh Israel kecuali satu, Gaza. Di daerah Baitul Maqdis itu sudah bagian dari Israel. Bahkan dianjurkan oleh ulama itu tidak usah kita melakukan kunjungan dulu ke Baitul Maqdis. Karena ketika kita masuk ke Baitul Maqdis, itu artinya paspor kita sudah dicap oleh Israel, sudah dikasih stempel oleh Israel. Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin itu sebagai sebuah pengantar pengetahuan kita tentang Palestina agar kita tersambung perjuangan kita dengan Palestina. Kita memperjuangkan Palestina ini pertama karena konstitusi negara kita tidak membolehkan ada penjajahan di muka bumi. Kita peduli ke Palestina karena kemanusiaan. Coba Bapak Ibu membaca berita yang banyak demo, yang banyak memperjuangkan terhadap perjuangan Palestina ini, genosida yang dilakukan oleh Israel itu adalah orang-orang luar, masyarakat Amerika, Eropa, kampus-kampus yang tidak punya latar belakang keagamaan, mereka berjuang, berdemonstrasi. Mengapa? Mereka ingin jangan ada rasa kemanusiaan itu dizolimi. Yang ketiga adalah karena kita memiliki keimanan yang sama. Allah kita sama, Nabi kita sama, sholat kita sama. Maka wajar kita harus peduli pada saudara kita. Kalau sekarang kita bisa tidur dengan nyenyak, bisa sholat tahajud dengan nyenyak, bisa bercengkrama dengan keluarga dengan baik, dengan bahagia, tapi saudara-saudara kita yang seakidah, mereka tidak bisa melakukan itu. Maka kalau kita mau melihat iman yang hidup, iman yang kokoh, iman yang istiqomah, maka lihatlah perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasul